Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Azel berpikir sejenak, lalu dia mengerti. Sebelumnya, kolam guntur ini ditutupi dengan kekuatan terlarang yang sepertinya berasal dari para dewa, dan harta karun seperti kail ikan ini tertancap di akar rumput kuning. Dapat diduga bahwa ini rumput kuning memang telah dihancurkan. Keberadaan seperti dewa itu sedang menonton. Akai berkata, baru saja, ketika kami memilih Amakusa, kami jelas membuat pihak lain khawatir, jadi kami membiarkan pihak lain mengambil tindakan dan ingin mengambil Amakusa. Sui mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Rekan Taoisu, apakah Anda memperhatikan bahwa dari mana benang yang menarik kail sebelumnya mengarah? S bertanya. Sui merenungkan, benang sutra itu sangat mungkin untuk berjalan di antara ruang dan waktu yang kosong, dan, jika semua ini benar-benar diatur oleh dewa tertentu, maka, benang dari benang itu adalah ujung yang lain kemungkinan besar ada di tangan dewa itu. Jiwa Kai menyempit dengan tenang. Sebelumnya, itu adalah para dewa. Namun, dapat disimpulkan bahwa pihak lain tidak dapat memasuki medan perang di luar wilayah, dan hanya dapat menggunakan benang dan kail ikan itu untuk mengumpulkan rumput amfibi. Ini seperti memancing di linyuan. Terburu-buru, ke dalam air. Sui berkata dengan cepat. Saat dia berbicara, dia telah mengeluarkan harta karun berbentuk seperti kail dari Amakusa. Harta karun ini memang tidak berbeda dengan kail ikan, hampir transparan dan ramping seperti rambut sapi. Dengan kekuatan perlindungan tubuhnya sendiri, dia tidak dapat menghentikannya. Kail ikan bersinar dengan tenang, mengeluarkan sosok yang sangat ilusi. Ini adalah seorang lelaki tua berjubah kain, dengan wajah bersih, jenggot dan rambut coret-coret, dan langit berbintang tak berujung di belakangnya, dengan ratusan juta bintang beredar di dalamnya. Ini. Hati Kai membeku, seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Meskipun sosok lelaki tua berjubah kain itu sangat ilusi, nafas yang dikeluarkannya sangat menakutkan. Mata lelaki tua berjubah kain itu dalam dan dalam, seolah-olah para dewa mengeluarkan dekrit, dan suaranya agung. Berani merebut harta karun kursi ini, tidak peduli siapa Anda, dia akan menderita malapetaka di masa depan. Ekspresi jijik muncul di mata Sui, dan dia meninjunya. Ledakan. Sosok lelaki tua berjubah kain itu langsung meledak, menghilang ke langit dan hujan. Sui berkata dengan lembut, benda tua itu hanya embusan napas, bahkan bukan kekuatan kemauan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Es terlihat aneh. Bahkan jika itu hanya embusan napas, dapat disimpulkan bahwa itu pasti ditinggalkan oleh dewa yang sebenarnya. Tidak berarti biksu biasa bisa gemetar. Tapi Sui lebih baik, dan menghancurkan lawan dengan satu pukulan. Kait ini sangat istimewa, diduga sebagai pemurnian materi spiritual tingkat dewa yang sebenarnya. Sui berbisik. Kailnya tumpul dan tidak ada nafas. Sui terkejut bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menghancurkan harta ini. Dan, setelah dilihat, bahan kailnya jauh lebih ajaib daripada bahan peri. Jika Anda suka, Anda sebaiknya tetap tinggal. Akai tersenyum manis. Pada titik ini, dia sepenuhnya menyadari bahwa jika bukan karena Sui kali ini, dengan metodenya, dia tidak akan pernah bisa menangkap rumput surgawi yang telah lama menjadi sasaran dewa. Kalau begitu, saya persilakan. Sui berkata, dia mengeluarkan tungku untuk memperbaiki langit dan membiarkannya kosong. Tungku perbaikan surga meraung dan mulai menyerap kekuatan asli Void Immortal Thunder di Thunder Pond itu. Akai berdiri cantik di satu sisi, matanya yang berair menatap tungku Tianbuying, sesekali melirik Sui, sambil berpikir. Sungai Era yang perkasa mengalir melalui tanah kehampaan yang tak berujung. Sesosok kurus duduk bersila di platform Tao di tepi Sungai Era. Dia memakai jubah kain, wajahnya bersih, dan janggut serta rambutnya coret-coret. Di belakang kepalanya, langit berbintang yang luas muncul, dengan ratusan juta bintang melengkung di dalamnya, membuatnya tampak seperti penguasa tertinggi. Di depannya, ada pancing hitam. Panjang pancing sekitar 3 kaki dan setebal lengan. Dan di bagian atas tongkat, ribuan garis menggantung. Setiap baris setipis rambut sapi, menyebar ke sungai panjang zaman itu.
Duduk sendirian di peron, di sungai panjang era memancing. Gambar seperti itu tidak diragukan lagi terlalu mengejutkan. Laki-laki tua berjubah kain itu tampaknya telah duduk layu selama bertahun-tahun, seperti batu yang tetap tak bergerak, membiarkan sungai panjang mengalir di zaman itu, tak bergerak. Tiba-tiba, pancing hitam itu tiba-tiba tenggelam. Saya melihat salah satu pancingnya kencang, dan pancingnya miring. Pria tua berjubah kain itu diam-diam membuka matanya. Ikan ketagihan. Tidak. Utas sebab dan akibat itu, sejak 180 tahun yang lalu, telah menangkap jimat kacau, Kating Amerasium, yang baru saja lahir. Saat ini, dibutuhkan 60.000 tahun bagi amfibi tunggal itu untuk melahirkan 4 daun. Tapi sekarang, jelas ada masalah dengan potongan Amakusa itu. Seseorang melanggar larangan sebab akibat, saya dan ingin mengambil rumput kuning itu. Pria tua berjubah kain itu terkejut. Dia mengangkat tangannya untuk mengambil tongkat dan mengangkatnya dengan pergelangan tangannya. Ada busur antara joran dan tali pancing yang rapat. Namun saat berikutnya, disertai dengan suara dentuman teredam. Saluran terputus. Seluruh batang bergetar hebat. Pria tua berjubah kain itu tenggelam. Dia mengulurkan tangan kirinya dan menjepit jarinya untuk menghitung. Ternyata medan perang ekstrateritorial muncul kembali antara dunia manusia dan negeri dongeng, tidak heran variabel seperti itu terjadi. Tidak, saya tidak dapat mematahkan garis sebab akibat, saya dengan peran Juxiajing, dan dengan kekuatan kait sebab akibat, tidak ada perbedaan antara membunuh seorang kultivator di Juxiajing dan menghancurkan semut di tanah. Memikirkan hal ini, mata pria tua berjubah kain itu sedikit menyipit. Dia mengeluarkan kulit kura-kura berlumuran darah dari jubah lengannya, menekan ujung jarinya di atasnya, dan kemudian ekspresinya menjadi serius. Kursi ini harus melihat apa yang suci, berani memotong utas kausal saya, dan mengambil rumput langit saya yang dipotong. Pria tua berjubah kain itu menarik napas dalam-dalam, dan cahaya dingin yang menakutkan muncul di matanya sedalam 9 jurang yang terpencil. Gumpalan kekuatan biasa yang aneh tersapu dari ujung jarinya dan mengalir ke kulit kura-kura yang berlumuran darah. Tiba-tiba, kulit kura-kura bergetar sedikit, noda darah merah seperti terbakar, dan pemandangan aneh muncul. Layar pertama-tama menunjukkan medan perang luar, lalu medan perang pertama, gurun berdarah, dan pemandangan lainnya. Sangat kabur, hanya pria dan wanita yang bisa dibedakan. Gambar selanjutnya akan muncul, tepat saat ini. Ledakan. Semuanya berantakan. Pria tua berjubah kain mengubah wajahnya dan batuk seteguk darah. Air darah memercik ke kulit kura-kura, merah tua. Reinkarnasi. Hanya kekuatan reinkarnasi yang tidak dapat dikaitkan dengan sebab dan akibat, dan tidak dapat diramalkan oleh Xuan Wu Mingjia. Kembalilah ke perampok, itu kamu lagi. Pria tua berjubah kain itu mengerutkan kening dan tampak tidak yakin. Ada juga contoh kegagalan dalam ramalan. Terutama ketika ramalan dan sebab dan akibat yang berhubungan dengan reinkarnasi, itu akan mendapat serangan balasan. Dulu, lelaki tua berjubah kain itu menyimpulkan reinkarnasi 2 kali. Untuk pertama kalinya, ki-nya rusak, fondasi jalan terpengaruh, dan ranah kultivasinya hampir roboh. Butuh waktu hampir 10.000 tahun untuk pulih. Saya tidak pernah memikirkannya, tetap saja gagal. Selain itu, cara bertahan yang dia persiapkan sama sekali tidak berguna, menyebabkan dia menderita serangan balasan lagi, dan itu lebih serius daripada sebelumnya. Juga, pada saat itulah baju Zira Xuanwu dihancurkan dan sebuah sudut terkorosi, dan itu juga membuatnya merasa tertekan hingga hari ini. Dan sekarang, lelaki tua berjubah kain itu tidak pernah membayangkan bahwa dia akan diserang lagi ketika dia menyimpulkan pencuri yang merampok pemotongan Amakusa. Dia tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi bahkan retakan muncul di baju besi kehidupan basal. Bagaimana ini bisa membuat lelaki tua berjubah kain itu tidak kesal? Pria tua berjubah kain itu berkata pada dirinya sendiri, sejak dia muncul di medan perang pertama, sudah bisa diduga bahwa dia harus pergi ke negeri dongeng. Pada awalnya, orang-orang gila itu tidak ragu-ragu untuk memicu bencana di negeri dongeng untuk memblokir respons roda ke jalur budidaya perampok, menghancurkan semua tatanan negeri dongeng,
tetapi setelah lama hening, negeri dongeng memiliki variabel tak terduga yang dibuat. Ini juga berarti bahwa perubahan masa depan di dunia peri ditakdirkan untuk di luar kendali, dan tidak ada yang bisa mengganggu dan mengganggu kekuatan aturan dunia peri. Namun, selama saya tahu bahwa responden pergi ke alam abadi, itu sudah cukup bagi saya. Ini adalah kesempatan pertama. Memikirkan hal ini, kemarahan di alis lelaki tua berjubah kain itu diam-diam digantikan oleh senyum rahasia. Pikirkan sejenak. Dia mengeluarkan jimat dan menggoyangkannya di udara. Berteriak. Fu Zhao terbakar. Segera, tirai tipis muncul. Di tirai tipis, sosok yang berlutut di tanah tercermin, dan dia berkata dengan hormat, para pelayan dan pengusaha pergi, dan melihat para dewa. Ini adalah pria parubaya yang bermartabat dengan jubah ungu dan ikat pinggang emas. Tapi saat ini dia berlutut di sana seperti orang beriman yang taat, suaranya rendah hati dan tunduk, dengan sedikit kegembiraan fanatik. Apa yang terjadi dengan kekuatan yang diminta kursi ini untuk Anda bangun di alam abadi? Pria tua berjubah kain itu bertanya, agung sebagai seorang master. Sosok itu berkata dengan hormat, kembali ke para dewa, Yunji Xianfu, di bawah kendali bawahan telah memerintah tanah 3 benua di negeri dongeng, dan di negeri dongeng hari ini, bisa jadi dianggap sebagai kekuatan kelas 1 pertama. Selain Sungai Era. Pria tua berjubah kain itu menatap pria berjubah ungu yang berlutut di tanah di tirai tipis, dan berkata, 49 benua di negeri dongeng, dan kursi ini telah memberimu banyak kekuatan dalam beberapa tahun terakhir, hingga sekarang, Anda hanya mengendalikan tanah 3 benua. Ada nada ketidakpuasan dalam suaranya. Pria parubaya berjubah ungu itu kaku. Namanya Sun Xiaocheng. Kepala guru Yunji Immortal Mansion. Di dunia peri saat ini, dia benar-benar raksasa. Tapi saat ini, sepertinya sangat tidak nyaman. Kembali ke dewa, kekuatan utama hari ini di dunia abadi memiliki dewa di belakang mereka, seperti agama Taiking di Jinzhou, kuil Lianhua di Xiangzhou, dan para dewa di Huazhou, Toms. Sun Xiaocheng melaporkan nama beberapa pasukan teratas dalam satu tarikan napas, dan kemudian berkata, setiap kekuatan besar memiliki latar belakang yang tidak dapat diremehkan. Terutama sekte Taiking, leluhurnya, Blood Xiaozi, adalah kekuatan penembus surga terkemuka di dunia peri. Di bawah dorongannya, kepala sekolah sekte Taiking, kini, telah mengancam untuk membangun kembali pengadilan peri pusat. Sebelum selesai berbicara, lelaki tua berjubah kain itu menyela, cukup sudah, jangan membuat alasan untuk dirimu sendiri. Sun Xiaocheng berlutut di tanah, keringat dingin menetes dari dahinya. Pria tua berjubah kain itu berkata, kursi ini mencarimu kali ini karena ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Minta juga Tuhan untuk memesan. Sun Xiaocheng berkata cepat. Tangkap saja dia. Pria tua berjubah kain berkata dengan acuh tak acuh, apapun cara yang kamu gunakan, kamu harus menangkapnya hidup-hidup. Ingat, operasi ini tidak boleh membocorkan berita, dan tidak boleh mengungkapkan informasi orang dalam terkait dengan masalah ini. Ikuti perintah Tuhan. Sun Xiaocheng sangat setuju. Tiba-tiba, pemandangan luar biasa muncul. Jimat rahasia muncul di depan Sun Xiaocheng di alam abadi, dipisahkan oleh tirai tipis. Dalam jimat rahasia, teknik rahasia dan formasi ilahi dicatat. Dengan teknik rahasia semacam itu, kamu bisa merasakan nafas karma Ho. Dan jika kamu mengatur susunan dewa itu, kamu bisa berkorban untukku. Setelah Anda menangkap pencuri, Anda dapat mengatur formasi ilahi ini dan mengirim pencuri ke formasi ilahi itu. Bantuan. Ini. Sun Xiaocheng dengan hormat menerima pesanan. Ini masalah besar, dan tidak boleh ada kecerobohan. Mata lelaki tua berjubah kain itu dalam, dan nadanya sangat serius. Setelah ini selesai, kursi ini akan memberimu mimpi keberuntungan, tetapi jika kamu melakukannya salah. Di kedalaman matanya, rasa dingin yang sedingin es dan menakutkan muncul, kursi ini akan membuat Anda benar-benar mengalami apa itu hukuman Tuhan. Sun Xiaocheng gemetar, dan berkata dengan sungguh-sungguh Tuhan, jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik terlepas dari hidupku. Ledakan. Tirai tipis menghilang. Pria tua berjubah kain itu memegang pancing hitam dan terdiam.
Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, putaran menanggapi para perampok itu luar biasa, terlalu istimewa, dan kamu tidak bisa hanya menggantungkan harapanmu pada pelayan kecil. Memikirkan hal ini, lelaki tua berjubah kain itu ragu-ragu, dan akhirnya mengeluarkan liontin giok merah. Tapir hitam. Pria tua berjubah kain berbisik. Liontin giok merah tiba-tiba menyala dengan cahaya, dan suara rendah dan serak terdengar. Apa perintah dari Master Tian Jue? Pergi ke negeri dongeng dan lakukan satu hal untukku. Bagus. Medan pertempuran pertama. Puncak gunung itu. Ledakan. Tungku meraung dan bergoyang, seperti mabuk. Untuk waktu yang lama, tungku perbaikan surga perlahan terdiam. Guntur abadi yang menutupi seluruh gunung berangsur-angsur menghilang. Aku hanya butuh satu lembar amakusa ini, dan sisanya milikmu. Suyi berkata, ketika sumber guntur abadi di tungku benar-benar disempurnakan, itu juga akan dibagi menjadi dua untukmu. Akai langsung setuju. Setelah membagi harta, Suyi bertanya, ngomong-ngomong, kamu di sini di medan perang ekstrateritorial ini, apakah kamu juga berencana pergi ke negeri dongeng? Akai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini untuk mencari peluang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, medan perang di luar wilayah sangat istimewa, dan ada hal-hal baik yang tidak ditemukan di sama seperti rumput langit yang dipotong ini, itu adalah salah satunya. Suidun tertarik dan berkata, apalagi yang kamu ketahui tentang penciptaan? Mencarinya. Akai berkata tanpa daya, aku terlalu lama tertunda oleh potongan amakusa ini, dan aku akan terus mencarinya. Saat dia berbicara, dia tersenyum dan berkata, tentu saja, jika ada sesuatu yang didapat saat itu, saya akan membagi rekan Tao saya. Suyi tertegun sejenak, tetapi saat dia hendak mengundurkan diri, Akai berkata dengan fasih, apakah kamu ingat apa yang saya katakan? Lain kali kita bertemu, saya pasti akan memberi Anda kejutan. Ini wajar. Tidak, jadi jangan buru-buru menolak. Suyi tersenyum dan berkata, aku akan menunggu dan melihat. Dia sebenarnya sangat iri dengan kekuatan abadi yang dimiliki Akai. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan Dao yang dapat membuat dirinya hampir abadi, dan memiliki efek magis yang luar biasa. Bahkan Raja ke-6 Ye tidak pernah mendapatkan kekuatan seperti itu dalam hidupnya, dia menyesalinya. Namun, dia lebih tahu bahwa ini adalah kekuatan unik es, dan tidak pantas untuk memintanya. Keduanya sedang berbicara sendiri ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan. Su, akhirnya aku menemukanmu. Suara menyebar. Suyi mendongak dan melihat sosok yang dikenalnya. Ini adalah pria bersenjata wanita misterius. Itu kamu. Suyi terkejut. Saya masih ingat terakhir kali dia bertemu pria bersenjata wanita ini, masih di hutan belantara. Pada saat itu, pria bersenjata wanita itu pernah berkata bahwa dalam 3 tahun, akan ada medan perang ekstrateritorial, dan dia akan datang ke Suyi lagi. Dan sekarang, ini dia. Hanya saja tempat untuk bertemu ada di medan perang pertama ini. Apakah Anda terkejut? Saya mengatakan sebelumnya bahwa saya akan membalas dendam pada Anda. Pria bersenjata wanita itu melingkarkan lengannya di dadanya yang tinggi dan bangga, mata lavendernya menunjukkan kedinginan. Teman Su, apakah dia musuhmu? Es bertanya dengan suara rendah. Sudahlah. Suyi tersenyum, itu hanya bisa dianggap sebagai kekalahanku. Kamu. Pria bersenjata wanita itu melotot, membunuh. Tapi segera, perhatiannya tertarik oleh Akai, dia terkejut untuk sementara waktu, dan kemudian dia tidak peduli untuk merepotkan Suyi, dia terkejut, ulat sutra peri abadi. Saya tidak mengharapkannya, di medan perang pertama ini, Anda benar-benar dapat menemukan roh bawaan yang langka. Akai menatap dengan mata lavendernya, dan dia merasa tidak nyaman untuk beberapa saat, dan mengerutkan kening, tidakkah menurutmu tidak sopan menatap orang seperti ini? Tidak sulit. Dia mengatakannya dengan pasti, dia jelas menyukai Akai, dan sama sekali mengabaikan Suyi. Kupu-kupu menjadi dewa. Suyi memikirkannya, sepertinya rumor itu benar, jika ulat sutra abadi tumbuh, ketika berubah menjadi kupu-kupu itu akan menjadi hari pembuktian Dao dan menganugerahkan Tuhan. Saya tidak peduli.
Akai melengkungkan bibirnya. Terserah Anda. Sui mengerutkan kening dan merasa cukup heran. Dalam kesannya, pria bersenjata wanita ini mendominasi, misterius, menyendiri, dingin, dan sombong. Tapi sekarang bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu menyedihkan? Sui berkata dengan acuh tak acuh, denganku, aku tidak akan membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan. Pria bersenjata wanita itu melirik Sui dengan tidak puas, dan berkata, saya belum meminta Anda untuk menyelesaikan akun, tetapi Anda mulai berteriak-teriak terlebih dahulu, benar-benar berpikir saya di sini untuk membuat masalah dengan Anda. Titik. Apakah kamu bersenang-senang? Sui berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku tidak pernah bercanda. Pria bersenjata wanita itu berpikir jadi, jika aku ingin membawa pergi gadis kecil ini, aku harus mengalahkanmu dulu. Kamu bisa mencobanya. Mata Sui dalam. Pria bersenjata wanita itu langsung berkata, baiklah, selama kamu menang, aku akan berhenti memukul ide gadis kecil itu. Dia pembunuh, dan mata lavendernya penuh dengan niat bertarung. Ngomong-ngomong, apa basis kultivasimu sekarang? Pria bersenjata wanita itu tiba-tiba melihat ke atas dan ke bawah ke arah Sui dan berkata, aneh, bahkan aku tidak bisa melihat ranah kultivasimu teknik rahasia apa yang kamu latih. Alam harmoni nanti. Sui tidak menjelaskan. Mata lavender penembak jitu wanita bersinar dengan cahaya misterius, dan dia memandang Sui sejenak, dan berkata, ini memang kultivasi tingkat Dao, tetapi kultivasi Anda sangat unik ini berbeda dari kultivator manapun yang pernah saya lihat, ini benar-benar aneh. Sui berkata takut. Hai. Pria bersenjata wanita itu mencibir, jangan khawatir, karena ini balas dendam, aku tidak ingin menekanmu di ranah kultivasi. Berbicara, kultivasinya di ranah siaksia diam-diam berubah, dan langsung berubah menjadi ranah kultivasi pada tahap akhir kerjasama. Adegan dari ranah dirinya sendiri yang dapat dengan bebas ditarik kembali, membuat Akai tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan menyadari kengerian pria bersenjata wanita ini. Dan di kedalaman mata Sui, secercah cahaya diam-diam muncul. Itu adalah semangat juang yang telah lama hilang. Keinginan untuk bertarung yang hanya akan terbangun ketika bertemu musuh yang kuat. Tanyakan pada diri sendiri, dari praktik dunia ini hingga saat ini, di antara musuh-musuh di alam yang sama, penembak jitu wanita misterius ini jelas merupakan lawan terkuat yang pernah dilihatnya. Tidak ada. Dan sekarang, wanita ini datang ke pintu untuk menyatakan perang. Bagi Sui, dia tidak bisa menolaknya sama sekali, tetapi dia terkejut. Rekan Daois susu dia sepertinya menantikan pertarungan dengan wanita ini. Akai sangat menyadari perubahan dalam napas dan mata Sui, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dikatakan sebagai musuh, padahal bukan. Jelas tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka adalah teman. Ini sangat aneh. Pada saat ini, Sui dan pria bersenjata wanita itu saling berhadapan dari kejauhan, dan ada niat bertarung yang melonjak di mata mereka. Pertempuran akan segera dimulai. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.